pemeriksaan fisik ya Bu ya, tadi yang sudah ditensi, suhu dan lain-lain. Alhamdulillah hasilnya normal, tidak ada kelainan. Namun hanya saja ada keluhan ya Bu ya tadi yang dapat merugikan kesehatan. Ibu kurang tidur atau ada gangguan tidur ya Bu ya? Iya. Maka dari itu saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai gangguan tidur. Bersedia Bu? Iya, insyaallah. Nah kalau begitu saya ambil dulu bahannya, medianya. Tolong dibagikan Bu. Ini nih. Nah bisa kita lihat ya, kita baca. Sok dibuka. Nah ada pengertiannya ya. Insomnia atau gangguan tidur adalah suatu keadaan di mana seseorang sulit tidur atau ngantuk. Jadi seseorang yang sulit tidur atau sulit ngantuk itu bisa disebut insomnia ya. Jadi kita tuh beraktivitas di malam hari jadi susah tidur gitu. Lalu apa aja sih penyebab insomnia itu? Nah ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu contohnya karena stres, banyak pikiran ya Bu ya, sakit kepala, sakit perut, konflik keluarga, dan juga PHK yang membebankan isi pikiran. Jadi sulit tidur karena banyak pikiran. Lalu ada karena gaya hidup seperti seorang perokok, karena rokok itu mengandung nikotin. Lalu atau juga misalnya adanya mengonsumsi obat penurun berat badan. Lalu mengonsumsi alkohol. Lalu jam tidurnya tidak teratur, malas bekerja dan beraktivitas. Nah, lalu ada juga karena faktor lingkungan, misalnya di rumahnya sedang ada kegaduhan bising gitu ya Bu, ataupun tetangga sedang ada kegiatan apa yang membuat kegaduhan sehingga menjadi sulit tidur. Atau juga bisa karena cahayanya yang terlalu terang ataupun gelap. Nah, bisa juga karena faktor sakit fisik seperti sesak napas, terus nyeri misalnya di bagian badan, pegal-pegal gitu ya, susah tidur. Nah selanjutnya bisa dibuka Bu di halaman selanjutnya. Apa aja sih dampak insomnia itu atau gangguan sulit tidur itu? Nah yang pertama ada menurunnya vitalitas kerja. Lalu daya ingat dan konsentrasi menurun. Nah apabila kita kurang tidur atau kurang istirahat, kan normalnya itu tidur itu 8 jam ya Bu ya, tidur malam itu. Nah apabila kurang dari 8 jam biasanya akan menyebabkan daya ingat dan konsentrasi kita menurun. Jadi kita nggak fokus pada beraktivitas di siang harinya, apalagi ke anak-anak sekolah ataupun kuliah ya Bu ya. Jadi belajarnya itu kurang konsentrasi gitu karena mengantuk. Lalu daya ingatnya juga menurun. Lalu tidak ada tenaga atau malas. Jadi ketika siang hari kita tuh malas beraktivitas karena lemes gitu, karena kurang tidur pas malamnya. Keterampilan berkomunikasi yang tidak bagus, badan lemah atau kelelahan atau sakit kepala, itu sudah jelas sebenarnya sakit kepala karena sulit tidur. Nah sekarang kita lanjut cara mengatasinya. Cara mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang tenang dan aman untuk tidur. Nah, bisa dengan mengurangi bising, mengurangi kegaduhannya itu ya, misalnya di rumah sedang gaduh, kita dapat meminimalisirnya. Lalu cahaya ruangan yang tidak diinginkan, misalnya ibu kebiasaannya tidur di cahaya yang terang misalnya. Ketika lampunya dimatikan, maka ibu sulit tidur. Nah, jadi kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan bagusnya itu ketika misalnya cahayanya terlalu terang, gantilah memakai lampu tidur yang agar tidak terlalu terang. Ataupun apabila ingin yang gelap juga tidak apa-apa, karena lebih bagus ya Bu ya. Lalu ruangannya tidak terlalu panas atau dingin, jadi di kamarnya itu jangan terlalu panas ataupun dingin. Jadi kita dapat mengaturnya. Apabila terlalu panas kita bisa memakai AC, kipas angin gitu Bu ya, tapi jangan digunakan terus-menerus, karena kalau terlalu panas itu bisa menyebabkan kegerahan, jadi kita susah tidur juga ya. Lalu kita olahraga teratur. Nah bagusnya itu berolahraga di sore hari. Misalnya nih ibu selalu tidur jam 9 malam, bagusnya itu olahraga 6 jam sebelum tidur, berarti sekitar jam 3 atau jam 4 setelah sholat asar. Nah bagusnya itu selama 20 menit
ibu melakukan olahraga ringan seperti peregangan otot ataukah jalan kaki sore, lari sore gitu ya, selama 20 menit aja, jangan lama-lama. Karena kan olahraga itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh atau pembakaran lemak. Dan juga suhu tubuh kita akan meningkat. Nah, setelah olahraga itu 6 jam dari setelah itu tuh suhu tubuh kita dan metabolisme tubuh kita itu akan menurun kembali. Nah, ketika menurun itu dapat menyebabkan tidur kita menjadi nyenyak. Iya. Ya, lalu mandi dengan air hangat. Nah, sebelum tidur juga ada baiknya kita itu bersih-bersih dulu. Dan kalau misal pun mau mandi 1 sampai 2 jam sebelum tidur, bagusnya pakai air hangat biar relax gitu ya. Karena kan kalau nggak mandi juga nanti kita keringetan gitu ya, nggak nyaman juga ke tidurnya. Lalu hindari stres dengan cara berzikir, membaca dan lain-lain. Misalnya kita sedang banyak pikiran nih, susah tidur, nah kita berzikir, gitu ya, kan berzikir membuat hati tenang. Terus kita dapat membaca juga, membaca kan juga bisa mengalihkan perhatian kita. Terus membaca juga kan suka merangsang ngantuk gitu ya. Iya. Lalu hindari merokok ibu ya, karena merokok itu kan mengandung nikotin. Iya. Nikotin itu bisa membuat semangat gitu Bu di malam hari, membuat semangat apalagi di malam hari. Nah, lalu selanjutnya hindari minum minuman yang mengandung kafein dan alkohol di malam hari. Karena kafein dan alkohol itu merupakan stimulan, jadi membuat menambah tenaga gitu. Kalau kafein itu membuat semangat, yang kan harusnya kita istirahat ya Bu ya, malah kita jadi semangat on gitu di malam hari. Iya. Lalu hindari penggunaan obat tidur jangka panjang. Sebenarnya tidak apa-apa menggunakan obat tidur, namun harus dengan resep dokter, jangan asal meminum obat tidur apalagi dalam jangka panjang. Iya. Lalu selanjutnya gunakan teknik relaksasi. Nah, itu kan biar relaks tenang gitu ya. Iya. Nah, dari apa yang saya sampaikan di dalam leaflet ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sementara ini nggak ada ya. Ada Ada yang apakah, ditanyakannya? apakah Oh, sudah nggak ada. paham? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Kalau begitu saya cukupkan sekian ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktu Ya, sama-sama. dan berkenannya untuk menjadi klien saya. Iya, sama-sama. Nanti kita kontrak waktu lagi untuk melakukan asuhan KIA Bu selanjutnya. Berarti saya mengambil ke anak ibu yang balita ibu ya. Saya akan mengasuh anaknya. Apakah ibu bersedia? Iya, boleh. Ya, itu dilakukan selama 3 hari ya Bu ya, dilakukan asuhannya. Jadi nanti saya akan datang lagi untuk melakukan asuhan selanjutnya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya.